Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Bintang Pisces, tema atau judul games kali ini adalah apa tujuannya dia datang menghampiri kamu, Pisces ya. Oke, tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan ya. Oke, saya mempunyai dua file pertama dan file kedua ya. Kalian pilih yang mana ya. Bisa ada dua orang ya, si A dan si B, ataupun cuman seorang, berarti pilih antara file A atau file B, atau file pertama atau file kedua ya. Kalian bisa pause dulu ya kalau memang masih ragu ya, sambil memilih sesuai intuisi dari hati kamu ya. Dan saya langsung aja ya, yang pertama dulu ya. Dan saya sisihkan file yang kedua. Kita ke file pertama. Kalian yang memilih file pertama, Pisces yang memilih file pertama, kira-kira apa yang niat dia, tujuan dia datang kepada kamu ya. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil membayangi orang yang ingin diridingkan ini ya. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces yang memilih file pertama. Pisces. Dan maaf kalau agak sedikit berisik ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Oke, saya sisihkan dulu ya. Saya mau lihat apa yang ada ataupun terjadi pada diri dia. Saya di sini dia berusaha untuk tenang, tegar ya. Kondisi dia tidak baik-baik saja, entah dia habis putus ataupun mungkin entah dia patah hati, ada luka batin, trauma, ataupun mungkin kondisi dia tidak baik-baik saja ya, mungkin sudah bercerai ya, ataupun mungkin kondisinya mungkin pokoknya ini lagi terpuruk aja ya, dan ada trauma di masa lalu yang membuat dia tidak nyaman pada dirinya, yang membuat dia tidak happy pada dirinya, dia takut ya. Dan saya lihat juga di sini ada masalah keuangan ya yang membuat dia pusing, stres ya dari kehidupan dia. Dia berusaha untuk bisa memperbaiki keuangan dia dikarenakan kondisinya tidak baik-baik saja ya, dan saya lihat di sini dia ada sakit ya. Sehingga ya aktivitas yang dia lakukan saat ini belum tidak maksimal karena ya itu tadi sakit ya, dan membuat dia tidak nyaman ya, dan akhirnya ya berusaha untuk baik-baik saja padahal sebenarnya tidak baik gitu. Saya lihat juga di sini ada beberapa yang dari kalian ya, dia seorang pengusaha. Ini ciri-cirinya dulu ya sebelum saya ke tema atau judul kita ya, tujuannya ya. Ciri-cirinya dulu ya, saya lihat di sini dia mungkin ada jatuh bangkrut ya. Orangnya pekerja keras, cuman ya situasi dan kondisi lagi tidak memungkinkan sehingga mungkin perusahaan atau tempat dia bekerja lagi tidak baik-baik saja gitu ya. Tetapi dia berusaha tegar ya untuk bisa memperbaiki ekonomi dia, terutama ekonomi ya. Saya lihat di sini dia mau datang kepada kamu ya, tetapi ya dia harus memperbaiki ekonomi dia dulu. Dia nggak pede. Kenapa saya bilang nggak pede ya? Karena kondisinya kan lagi terpuruk. Apakah kamu mau menerima dia dengan kondisi terpuruk? Saya lihat di sini dia mau serius ya sama kamu ya. Tetapi apakah kamu mau serius sama dia atau tidak? Nah itu ya, dia takut. Kenapa? Dia takut. Ini kan ada luka batin ya.
Jadi dia takut penolakan dari kalian ya. Dia takut nanti malah disia-siakan, apalagi dengan kondisi dia terpuruk saat ini. Dia tuh pede kalau mungkin mempunyai sesuatu, makanya dia mau memperbaiki ekonomi dia untuk bisa datang ke kamu. Tetapi kondisi ini kan lagi tidak baik-baik saja ya. Jadi dia dia masih menahan. Dia mau juga kamu itu bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia happy ya. Dan sebaliknya, kehadiran dia itu bisa membuat kamu nyaman, membuat kamu happy ya. eh Ya artinya dia banyak belajar juga dari kamu. Dia sudah melihat kamu ya. Artinya mungkin orang ini eh mungkin orang lama kamu, mantan kamu dulu ya, yang sudah lama ya, maksudnya gitu ya. Dan dia mau balik, ataupun juga ada orang baru ya. Tetapi ini orang yang sudah kamu kenal ya, tapi mungkin dari sahabat ya, ataupun mungkin satu divisi teman kantor kamu, tapi kamu nggak terlalu respon ke dia ya. Maksudnya tidak terlalu ya, kamu terlalu cuek saja Pisces ya. Jadi dia merasa bahwa apakah Pisces menyukai saya, apakah Pisces betul-betul menginginkan akan diri saya, apakah Pisces betul-betul mau dengan kondisi saya saat ini yang lagi terpuruk. Nah ini masih tanda tanya ya, yang membuat diri dia pusing, stres. Untuk mendekati kamu ini bagaimana caranya gitu, karena dia lihat kamu kayaknya orangnya agak kaku, agak tertutup, dan eh ya dalam artian ya kamu juga kerja keras ya, artinya fokus pada karir ya. Jadi jangan sampai kehadiran dia itu hanya mengganggu ataupun malah dia terlalu berharap kepada kamu. Tetapi memang saya lihat di sini ada yang sudah mengutarakan ya, tetapi kamu yang masih benar nggak, ataupun mungkin kayaknya dia main-main aja ya. Karena gitu, kamu dia merasa bermain apa kayak macam ya, memberikan sinyal-sinyal tapi masih dalam tahap guyonan gitu ya, belum 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 kayak pasti, padahal sebenarnya dia pasti, cuman kan masih ditanggapin kalian itu kayak macam kayaknya ini sahabat, teman gitu ya. Padahal sebenarnya dia sudah memberikan sinyal-sinyal, dia mau juga kamu berjuang untuk dia. Dia mau juga kamu berikan yang ya sinyal-sinyal yang baik buat dia, dan mau memperjuangkan dia, mau memprioritaskan dia ya. Dan ya kalau memang diizinkan ya dia mau masuk di hidup kamu gitu ya, mau apa dibilangnya, ya mau berjuang untuk kamu ke jenjang yang lebih serius. Itu pun kalau kamu mengizinkan, tetapi dengan kondisi dia apa adanya ya, apalagi saat ini kondisinya sulit terutama keuangan. Apakah kamu mau atau tidak? Nah itu ya, makanya dia bilang saya diam-diam aja dulu ya, tunggu respon dia. Kalau memang dia mau silahkan, tidak juga ya nggak apa-apa, tapi memang dia berharap kepada kamu ya. Jadi kalau sesuai dengan tema kita ya, apa tujuannya dia datang kepada kamu? Dia datang kepada kamu untuk berharap untuk kamu bisa menerima cinta dia, dan mau memperjuangkan dia, sehingga dia juga tahu bahwa kamulah yang tepat untuk dia perjuangkan di hari esok ya. Dan hubungannya kamu bisa berlanjut ke tahap yang lebih serius. Seperti gitu yang memilih pile pertama ya. Oke, kita ke pile yang kedua. Saya sisihkan dulu, saya pile yang pertamanya, kita ke pile keduanya. Pile kedua. Oke. Pile kedua. Yang memilih pile kedua, silakan berikan energi kamu sambil membayangkan orang yang ingin kamu fokuskan itu, sambil sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian Pisces yang memilih pile nomor 2. Sekali lagi ya.
Oke, apakah yang terjadi pada diri dia Pisces? Wow, dia agak sedikit orangnya ini ya, agak sedikit pemalu ya dan agak sedikit ya pendiam juga. Dia tegas orangnya ya, friendly terus bijaksana. Tetapi memang orang ini kan agak sedikit tertutup ya, yang terkoneksi dengan kamu ini ya, dan mungkin ada luka batin. Dia cepat tersinggung ya, agak sedikit apa ya, kalau dibilang sensitif aja ya orang ini. Jadi eh, dia masih plan demi plan untuk ke kamu ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang datang ini dia ke kamu Pisces karena penantian ya, penantian yang lama ataupun mungkin kondisi dia menunggu seseorang lama tapi nggak ada ujung pangkalnya ya. Jadi dia ke kamu untuk bisa seandainya kamu memberikan kesempatan dia mau apa ya mau bersama kamu, tetapi ini bersama kamu ini dalam tanda kutip karena kesepian ya, karena kesepian, bukan karena dia tulus, tetapi dalam tanda kutip juga dia masih mau melihat dulu kalau memang seandainya kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi sosok yang menurut dia bisa mengayomi dia, bisa membuat dia nyaman, dia happy ya. Dia mau ke tahap berikutnya ya, tetapi kondisinya saat ini, kita bicara kondisi saat ini ya, dia macam 50-50 antara masih mau mempelajari karakter kamu sambil mau ke kamu gitu ya. Karena dia saya lihat di sini tidak mau tertekan ya, apalagi dia lagi fokus pada keuangan, ke karir dia ya, dan dia mau hidup tenang, tidak mau terlalu dikekang dengan hubungan, tidak mau terlalu otoriter ya, artinya kamu mungkin otoriter terhadap dia atau cemburu atau overprotective ya, sehingga dia mau lihat aja, tapi kan dia sepi, dia ingin seseorang yang bisa ada di samping dia. Nah ini ya, tetapi dia masih ego ya, ini masih ego karena satu hubungan itu kan kita harus bisa saling mengimbangi, sedangkan dia tidak mau, kayak macam masih mau bebas tetapi ada pasangan gitu. Ya mungkin dia mau pasangan yang lebih dewasa, pasangan yang bisa mengerti akan dia, pasangan yang jangan ada kecemasan, jangan ada keraguan ya. Kayaknya orang ini butuh butuh ketenangan soalnya. Karena dia kan masih punya luka batin kan. Jadi dia step by step mau juga menyembuhkan luka batin dia ya. Tetapi dengan cara ya bisa menemukan seseorang yang bisa tulus mencintai dia apa adanya. Karena ini saya ditinggalkan karena orang lain itu ini ya, mungkin dia sudah nggak ini ya, dan dia berusaha untuk kuat ya, orang ini kuat ya, maksudnya mandiri terus lebih berserah kepada universe ya, dia mau memperbaiki diri dia, jadi lebih berserah aja ya, membuat dia happy ya, membuat dia nyaman, happy ya, karena dia lagi mumet, stres, dan kalaupun seandainya kamu menerima cinta dia ya, dia mau kamu bisa membuat dia nyaman, membuat dia happy ya, karena orang ini kan apa ya, kesepian ya. Orang ini kesepian, orang ini galau dan bingung aja ya. Dia lagi butuh sosok yang bisa ada di samping dia untuk bisa membelai dia, mencium, mengerti, memberikan saran, support ya. Intinya sebagai sahabat yang bisa entah sahabat entah pasangan ya. Karena orang ini kan dia lagi butuh sosok yang bisa mensupport dia dalam baik dalam suka maupun duka ya. Jadi kalau ditanya apa tujuan dia datang kepada kamu, ya dia mau mencari sosok yang bisa menjadi penolong buat dia ya, baik dalam segi hati ya, dalam sakit hati tadi ya, ataupun dibilang patah hati, penolong juga dalam segala hal ya. Mungkin dia ini lebih ke apa ya, ke psikis ya, mental dia ya, karena kondisi dia lagi tidak baik-baik saja. Dia ingin ada sosok yang bisa membuat dia nyaman. Jadi dalam tanda kutip ya, dia kalau seandainya dia datang kepada kamu, dia 50% mau, 50% dia menganggap kamu teman. Ya, jadi kalau seandainya kamu berjuang untuk dia, 50% dia mau serius sama kamu juga, tetapi kalau seandainya kamu cuman menurut dia, artinya gini, bukan 50% dianggap kamu teman, maksudnya dia masih mau menilai kamu dulu gitu. Dia memang mau kamu jadi pasangan dia ya, tetapi untuk ke jenjang yang lebih serius belum ya, karena dia masih mau mempelajari karakter kamu dan dia belum terlalu mau terikat secara full ya. Jadi ya secara tidak langsung dia masih mau mempelajari karakter kamu. Ya kasarnya sebagai apa ya, kalau dibilang persinggahan juga tidak, tetapi dia mau apa ya,
mungkin sebagai sahabat dulu ya, tetapi dia mau dia simpati sama kamu, tapi lebih ingin ke sahabat dekat gitu ya. Jadi belum mau terikat secara full ya. Kalau memang seandainya kamu nanti pacaran dengan dia ya, kalau dia mau kamu berikan dia kesempatan ya, tapi dia mau pacaran yang dewasa, yang tidak terlalu mengikat, dan jangan juga terlalu mau minta kapan nikah, kapan ini, banyak mengatur, intervensi, dan terlalu ini ya, terlalu overprotective, dia nggak suka gitu, karena dia juga kan ada luka batin dan memang lagi fokus pada karir dia ya. Jadi dia mau mendapatkan sosok yang dewasa, sosok yang emosinya stabil ya, dan sosok yang bisa membuat dia nyaman. Jadi seperti gitu ya, tujuannya dia mau ketenangan jiwa ya, dan semoga itu dia bisa dapatkan dari kamu. Oke, itu yang saya lihat dari kedua kartu ya, dari pile pertama dan pile kedua. Semoga ada yang resonate dan ada yang resonate dan bisa bermanfaat juga buat kamu ya. Oke, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.